Kawasan Danau Toba ini memiliki potensi luar biasa yang layak dikembangkan. Horas, maju ajua. Kami launching hari ini Beli Kreatif Danau Toba. Jua-jua! Horas! Kami launching hari ini Beli Kreatif Danau Toba. Terima kasih Pak Menko sudah hadir kemarin pada acara yang di Jakarta. Nah, kita ingin produk artisanal ini, produk-produk pelaku ekonomi kreatif, fashion, kuliner, dan pria dan lainnya akan meningkatkan penyiapan 360 derajat sesuai dengan arahan Bapak Presiden, destinasi super prioritas Danau Toba dan 4 lainnya. Kita kawal, kita jaga, dan kita berpihak kepada produk-produk ekonomi kreatif lokal. Jua-jua! Horas! Maju-jua! Ini adalah program turunan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden tahun lalu. Dan tahun lalu pun kami menurunkan dalam program namanya Beli Kreatif Lokal. Dan tahun ini sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga Pak Menko Marves ini dilanjutkan. Kebetulan Kemenparekraf mendapatkan sebuah kehormatan untuk mengerjakan program ini di kawasan Sumatera Utara dengan tagline kita menggunakan Beli Kreatif Danau Toba atau BKDT. Gambarannya pokoknya ada pendampingan, ada pemasaran. Pemasarannya apa? Onboarding on e-commerce, kemudian perluasan pasar. Ini ada ekspor dan impor. Kan kita menargetkan juga untuk ekspor bekerjasama dengan e-commerce luar. Kemudian juga tentunya kenaikan omset ya, dan diharapkan dengan kenaikan omset penyerapan tenaga kerja. Beli Kreatif Danau Toba ini dimulai awareness-nya itu di awal Februari karena memang kami mendapatkan jatahnya awal Februari. Kami mulai dengan beberapa program, itu contohnya di Mall Sumarekon Mall ya, ada pameran. Diluncurkan program ini secara resmi oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga disaksikan atau dirilai dengan Ibu Wamenparekraf yang berada di Balige. Pak Menteri di Dairi insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden secara online dan juga beberapa menteri, Pak Menko Marves, Menteri Keuangan, Gubernur BI. Kami juga mengundang Menteri Perhubungan, Menteri UMKM, dan Kominfo. Artisana Indonesia, apa sih artisan itu? Jadi produk-produk yang lokal itu dibuat ada kreasi sehingga menjadi ada nilai tambah. Contoh nih, ulos ini ya, ulos is ulos gitu ya, ini biasanya diberikan oleh besan. Nah tapi karena kreativitas, dia bisa jadi baju, dikombinasi, nah ini produk aircraft nih. Tentunya ada leveling nih, mana yang untuk upskilling, ya yang nanti ikut training, mana yang memang udah betul-betul siap jual domestik dan juga ekspor. Bersamaan kami juga membuka yang untuk training 5.000 UMKM ini bekerja sama dengan IDEA ya, Asosiasi E-commerce, itu lebih kepada bagaimana pelaku untuk lebih akrab dengan digital. Kemudian general business gitu ya, e-commerce seperti apa, digital marketing. Jadi secara total dari sisi jumlah pelaku itu
5.700. Nama saya Sina, saya produksi UKM dari Pletuno. Kita sudah mulai dari tahun 2003 dan memang saya mencintai produk Indonesia. Jadi saya punya suatu cita-cita supaya semua orang itu bisa menikmati produk Indonesia sendiri. Jadi sepatu saya buat ada yang dari kulit, ada yang dari tenun seluruh Nusantara Indonesia kita pakai bahan dasarnya. Baju juga seperti itu, baju pun kita buat bahannya itu ada yang dari ulos, ada yang dari tenun, dari batik, semuanya bahannya material Indonesia, cinta Indonesia. Jadi diharapkan bagaimana pemerintah itu benar-benar bisa menggandeng kita, mempromosikan bagaimana produksi kita itu di kancah nasional, internasional, itu yang kita harapkan. Nama saya Tria Herajaya, biasa dipanggil Uya. Saya sebagai founder di Koperasi Classic Beans, koperasi kopi. Kalau dari Sumatera itu yang paling khas itu ya ini, kopi Tolu Batak. Karena dia karakternya kuat sekali, bodinya tebal, spicy, aroma tembakaunya juga ada, rempah-rempah. Dan prosesnya yang paling beda yaitu wet hull, giling basah. Di masa pandemi ini sangat berpengaruh sekali, terutama untuk para petani, yaitu harga buah kopinya turun karena mungkin permintaannya juga turun. Beli Kreatif Danau Toba, kebetulan kita kan punya produknya nih, kopi Tolu Batak, biar selain orang-orang dari Batak juga pengunjung-pengunjung mall yang umumnya mereka tahu rasa kopi dari Sumatera itu seperti apa. Kita bagikan gratis. Harapan saya sih mungkin lebih kreatif dengan kebiasaan baru kita yang sekarang ini. Tetap menjaga kualitas. Program Beli Kreatif Danau Toba itu akan memperkaya dari program pemerintah terhadap Toba sebagai destinasi super prioritas. Karena Toba siapa yang nggak tahu ya, semua orang juga tahu. Alam tentunya, di sini juga budayanya kaya, kulinernya nggak usah ditanya lagi lah, mie gomak, ombus arsik gitu ya. Dengan adanya program ini memperkaya karena orang jadi ada pelengkap gitu Mas. Karena berdasarkan data, wisatawan itu nggak domestik, nggak wisman. Kalau mengunjungi destinasi kan tentu experiencing ya, itu ada belanja. Nah inilah, jadi makin memperkaya experience dari seorang wisatawan. Jadi saya pikir ini harapannya ya tentunya akan saling melengkapi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kawasan Danau Toba ini memiliki potensi luar biasa yang layak dikembangkan. Para pelaku kreatif dan UMKM Danau Toba sudah sangat dikenal, misalnya ulos yang sudah mendunia dan kopi Siti Kalang yang sangat kesohor. Kawasan ini juga cantik dengan bentangan danau vulkaniknya, paduan pariwisata dan hasil ekonomi kreatif yang layak digaungkan ke Nusantara hingga dunia. Waktunya pariwisata Indonesia tumbuh bersama ekonomi kreatifnya. Horas maju-ajua. Nah ini kita yakin ini pasti akan membawa geliat produk UMKM yang ada di Kabupaten Toba. Iya, ini besar kali dampaknya nih tadi, karena yang terlibat di sini juga petinggi-petinggi negeri ini tadi kan untuk membantu Beli Kreatif Danau Toba ini tadi.
karena ada Beli Kreatif Danau Toba, lalu juga sekarang udah pembayarannya udah pakai kris, jadinya juga lebih mudah.